Assalamualaikum, kembali lagi sama Check-in You yang masih di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang Check-in You dari Pasar Seni mau menuju KL Sentral lagi. Kita beli tiketnya dulu. Di sini kita pilih langsung KL Sentral yang satu kali jalan aja, yang harganya 1,30. Setelah itu kita nanti turun di KL Sentral yang tempat awal kita berangkat ke Pasar Seni. Di sini pembayarannya bisa pakai cash atau bisa pakai kartu kredit atau debit yang sudah contactless yang berlogo Visa. Kita naik eskalator, terus kita langsung ke platform 2 menuju KL Sentral. Nah, di sini kita langsung ambil jalur yang platform 2 ya. Paling deket Mas. Penuh banget ini. Sekarang kita sudah tiba di KL Sentral dan kita sekarang turun lagi ke lantai paling bawah untuk naik bis ke Genting karena tujuan kita sekarang ke Genting. Nah, untuk naik bis kalian tinggal keluar di samping New Central ini ada tulisan exit, kalian terus ikutin ke situ terus naik lift ke lantai bawah. Nah, salahnya nih Check-in You pada saat mau naik bis ke Genting itu belum membeli tiketnya. Jadi disarankan kalian download dulu aplikasi EasyBook. Terus kalian langsung beli aja tiket bisnya itu di lantai yang tadi di atas. Karena pas di lantai dasar ini sinyalnya agak susah didapat. Jadi pas kita kemarin mau beli tiket online, kita malah lama banget loadingnya. Jadi kita akhirnya ngantri di counter tiket bus ini. Harganya sama ya, beli online dan beli di counter tiket ini sama-sama dewasa Rp10 dan anak-anak tuh Rp7. Untuk pembayarannya semua cashless, memakai kartu kredit atau kartu debit. Nah, di sini juga ada calo yang nawarin kita untuk berangkat cepat dengan harga Rp15 per orang. Tapi biasanya untuk sisa kursi 1 atau 2 aja, jadi nggak banyak. Nah, ini kita sudah di dalam bis. Bisnya ini masing-masing ada nomor kursinya ya. Jadi kalian duduk sesuai nomor kursi yang tertera di tiket. Dan untuk perjalanan dari KL Sentral ke Genting itu memakan waktu 1 jam 3 menit. Dan ada kejadian bis kita mogok di jalan tol menuju Genting. Padahal ini sebentar lagi udah mau nyampe Genting, sekitar 15 menitan. Tapi bis kita mogok dan semua penumpang turun. Ada beberapa penumpang yang pesan Grab di sana, jadi langsung naik Grab. Dan sebagian lagi menunggu pergantian bis dari bis yang sama atau aerobus ya. Bis ini kan namanya aerobus. Jadi kita harus nunggu bis lagi yang datang untuk ngangkut kita ke Genting. Cuman mungkin nggak semuanya. Jadi kita nunggu bis yang agak kosong. Dan kita di sini selama 30 menit, lumayan lama ya. Ini kebetulan dapat bis yang mogok. Jadi kita nunggu bis selanjutnya. Tetap semangat karena kita mau ke Genting. Tapi takutnya udah tutup. Kita suruh ganti bus. Ganti bus, nggak tahu nih cukup apa enggak bisnya. Ternyata di bis yang tadi itu sudah penuh, jadi kita menunggu bis selanjutnya yang masih ada tempat duduknya. Dan alhamdulillah kita bisa naik bis yang ini, tapi kita duduknya bertiga, terus papap di belakang. Dan sisanya ada beberapa orang yang naik tapi nggak duduk, jadi dia berdiri sampai ke Gentingnya. Aduh. Hari ini kita dapatnya yang kurang bagus nih bisnya nih. Semoga kalian dapat yang bagus-bagus ya, nggak mogok. Dan sekarang kita sudah sampai di Gentingnya. Jadi kita langsung turun dan menuju Awana Skyway atau kita mau naik cable car. Karena tadi ada kejadian mogok, jadi kita sampai ke Gentingnya ini sekitaran jam 3:30.
Dan anak-anak udah pengen buru-buru main di Skytropolis. Padahal sih ya, Skytropolis itu tutupnya jam 10 malam. Kecuali kalau kalian mau main di Skyward Theme Park-nya, dia memang jam 6 tutup. Tapi kalau Skytropolis, dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kita terus naik sampai di lantai yang paling atas ya. Di situ baru ada cable car. Dan untuk kalian yang mau naik cable car, diharapkan sudah membeli tiketnya langsung aja biar pas datang langsung masuk ke pintu masuk tanpa ngantri panjang. Dan ini harga-harganya untuk harga gondola standar yang gak ada kacanya itu one way 11 ringgit. Untuk yang PP pulang pergi 19 ringgit. Kalau yang ada kacanya itu one way 32, yang PP 54. Dan bagi kalian yang membawa koper di atas 20 inch itu membayar per koper ya, yaitu 22 ringgit. Kalau yang 20 inch ke bawah itu nggak bayar lagi. Bagi kalian yang nggak nginep di Genting, terus pengen nyantai, nggak pengen bawa-bawa koper, kalian bisa nitip kopernya di sini di Awana Station, ada penitipan koper. Ini harganya medium 20, large 40, XL 60. Ini waktunya 24 jam ya. Karena kita sudah membeli tiket di aplikasi Klook, ini harganya lebih murah daripada beli tiket di sini. Jadi kita langsung masuk aja tanpa perlu beli tiket lagi. Untuk pembelian tiket di sebelah sana ya. Nah, kalau kita langsung aja scan barcode tiket kita di sini. Oke. Untuk ke Resort World Genting itu sebenarnya ada 2 jalur cable car. Yang pertama ada Genting Skyway, tempat yang pertama kali dibuka, dan yang kedua Awana Skyway. Nah, kalau kita sekarang lagi ada di Awana Skyway. Tipe gondolanya juga ada 2 macam, yaitu tipe standar dengan harga 11 ringgit dan tipe yang lantai kaca yaitu 32 ringgit. Nah, kalau check-innya nih, pilih tipe yang standar aja. Nah, sekarang kita sudah ada di cable car-nya. Ini semakin atas, semakin gak kelihatan karena kabutnya makin banyak dan tebel. Nah, ini kita membawa 3 koper kecil-kecil ukuran 20 inch itu gak bayar lagi ya. Tapi kalau kalian membawa koper di atas 20 inch, kalian harus membayar lagi, satu kopernya itu 22 ringgit. Di Awana Skyway ini ada 3 pemberhentian, yaitu 1 Awana Station yang tadi kita pertama naik cable car, di situ ada Genting Premium Outlet dan pemberhentian bis. Yang kedua Chin Swee Station. Nah, yang ini adalah pemberhentian yang kedua. Di sini ada kuil atau temple, kalian bisa turun di sini. Untuk yang mau turun dan naik cable car lagi tidak perlu membeli tiket ya. Jadi kalian bisa naik aja langsung. Nah, kalau kita nggak turun di sini karena kita bawa 3 koper berasa ribet dorong-dorongnya, jadi kita lanjut aja ke stasiun berikutnya. Stasiun berikutnya itu yang ketiga Sky Avenue Station, di mana ada Skytropolis dan Skyward Theme Park-nya. Jadi kita langsung ke sana aja. Karena ini udah sore, jadi anak-anak udah pengen buru-buru main di Skytropolis. Gondola ini melaju hingga ketinggian 620 meter di atas permukaan laut. Dan perjalanannya memerlukan waktu 10-20 menit dari Awana Station ke Sky Avenue Station. Udah kelihatan ini nggak terlalu kabut banget, tadi yang belum gelap rasanya. Ini di mana ya?
Aku dapat seru banget. Di atas awan. Thank you for taking the Awana Skyway. We wish you a pleasant visit and resourceful journey. 欢迎搭乘云天缆车，在这全长2.8公里的旅程中，你可以欣赏环绕在你的新世界的马来西亚热带雨林和山峦起伏的迷人风景。Wes, oh belum nyampe. Perjalanannya masih nyampe berkabut. Selamat datang ke Awana Skyway. Jalan merentas awan. Kemudian seterusnya adalah stesen Sky Heaven yang terletak rendah di atas paras laut. Ini udah nyampe. Nah ini udah kelihatan nih Skyward Tempaknya, tapi kita sekarang nggak main di sini karena ini waktunya udah mau tutup. Skyward Tempak ini tutupnya jam 6 sore, jadi kita nggak main hari ini, mainnya besok aja. Nah kalau sekarang kita mau check in dulu di Genting Skyward Hotel. Sekarang kita udah nyampe di Sky Avenue Station, tinggal nyari Genting Skyward Hotelnya di mana. Yuk kita cari dulu. Saat datang, Papa udah yakin banget nih kalau Genting Skyward Hotelnya ada di lantai yang paling bawah deket Skyward Tempak. Ternyata pada saat kita kesini kita nyari-nyari salah dan gak ada. Dan akhirnya kita nyoba nanya ke satpam yang di sini. Ternyata kita disuruh naik lagi ke lantai yang pertama atau level 1. Terus di level 1 kita nyari-nyari lagi, ternyata nggak ketemu-temu juga. Akhirnya kita muter-muter, lihat petunjuk arah aja, katanya ke arah sini. Kita ikutin terus jalannya. Ini anak-anak udah pengen banget buru-buru nyampe hotel, naruh koper dan langsung pengen main di Skytropolis, makanya pengen cepet-cepet terus. Tapi kita masih diajak muter-muter. Kita nanya lagi. Di sini ternyata malah disuruh turun lagi ke lantai bawah. Jadi pusing kan? Ini kita muter 2 kali sampai ketemu tempat cable car lagi. Terus kita nanya lagi, jalan lagi, dan gak ketemu-temu juga. Akhirnya kita tuh muter-muter sampai setengah jam ya. Akhirnya kita menyerah untuk nanya orang dan kita ikutin aja petunjuk yang ada di mall. Kita ikutin terus arah petunjuknya. Nah ini kita dapat belok kiri, ini di lantai 3 ya kita ketemunya. Terus jalan, nah ini udah ketemu nih tanda-tandanya mau nyampe hotel. Tapi kita bingung pas sampai bawah ini lewatnya lewat mana, karena nggak ada lewat jalan khusus gitu. Jadi kita harus nyebrang. Ya udahlah, nanti kita kasih tahu aja cara yang benar ke Genting Skyward Hotel ya. Kak, tuker Kak. Ini tuh kita salah jalan kayaknya, bingung lewat mana. Awas pap. Yuk sini jalan kaki nih Kak. Nanti kita akan kasih tahu ya yang benar yang mana ya. Ini kita lagi ngerekam. Ini kita nyarinya berantakan. Udah nanya 5 kali 6 kali kagak ada yang bener. Oke, sekarang kita akan kasih tahu cara yang benar menuju Genting Skyward Hotel tanpa nyasar. Yang pertama dari level 1 yang tadi cable car, kalian turun ke level 2. Setelah itu ikutin jalan dari sini nih, dari eskalator kalian langsung belok kanan, ngelewatin Uniqlo, terus jalan. Pokoknya ini masih di lantai 2 ya, jangan turun atau jangan naik, di lantai 2 aja. Nah kita jalan dulu terus, ini sudah ketemu ada arah petunjuk Genting Skyward Hotel. Ini sampingnya HLA Concept Store, jalan terus sampai ujung. Ini depan belok kiri, ini samping kanan kiri ada toko Coach sama Dior. Terus belok kiri lurus terus,
Ini ada toko Bos. Terus lagi jalan, nah itu depan eskalator ini ada belokan lagi, samping jam Rolex nih, toko Rolex. Kalian belok lagi ke sini, lurus terus, ikutin jalannya. Masih lanjut jalan terus. Ini yang sebelah kanan ini menuju Skytropolis, tapi kita nggak ke situ ya. Kita lurus terus. Ini masih di level 2 ya, jadi kita nggak turun naik, masih di level 2. Terus jalan, ngelewatin tadi toko Renoma, terus kita juga ngelewatin toko New Era. Terus nah ada H&M, sampingnya FOS, kita masuk ke sini jalannya. Di sini juga ada tulisan Genting Skyward Hotel. Kita masuk ke sini, jalan. Ini sampingnya H&M ya. Dari sini kita langsung belok kanan, terus jalan, dan kalau ketemu eskalator kita langsung turun aja. Setelah turun dari eskalator, kalian langsung belok kanan aja, terus jalan sampai ujung sana. Nah, masuk ke sini. Ini ada petunjuk arahnya lagi di atas Genting Skyward Hotel. Lurus terus karena ini nggak ada jalan lagi. Nah, langsung belok kanan. Di sini juga dikasih petunjuk arah. Kalau ke Genting Skyward Hotel tuh lewat sini. Ikutin aja jalannya. Ini udah enak banget jalannya untuk pejalan kaki ya. Kalau kita kan tadi salah tuh lewat sana jalurnya. Nah, ini terus, ini depannya udah ketemu nih hotelnya. Nah, kita langsung naik ke eskalator. Nah, ini udah nyampe di Hotel Skyward-nya. Dan kita langsung masuk aja. Tuh kalau tadi kita lewat situ, lewat bawah. Nah, lewat sini ikutin jalan. Nah, sekarang kita sudah di atas sini. Ini kalau mau check-in, kita langsung turun aja ke bawah, resepsionisnya di bawah sana. Nah, sekarang kita check-in. Ini ada check-in sendiri atau ke resepsionis. Kita mau coba sendiri, tapi ternyata nggak bisa. Jadi kita tetap ke resepsionisnya untuk check-in. Di sini nggak ada bayar deposit, tapi kita dikenakan pajak pariwisata 10 ringgit sesuai peraturan yang di sana. Yang nanti kita bayar pada saat kita check-in. Yuk sekarang kita langsung masuk ke kamar. Ini kita kebagian di lantai 3 dan dapat nomor kamar di 3437. Untuk nomor kamarnya berada di lantai ya, atau di karpet, bukan di atas. Jadi kalian nyarinya ke bawah liatnya. Yuk sekarang saatnya kita room tour. Ini dia kamarnya. Lucu banget ya, terus luas banget lagi. Ini tipe kamarnya Sixers untuk 6 orang sebenarnya, padahal kita 4 orang ya. Dan harganya itu 1.700.000. Dan ini bagian amenitisnya, teleponnya juga lucu banget. Ini bagian tempat tidur bagian atas. Ini anak-anak pada perebutan semua, pengen tidur di bagian atasnya. Ini dekorasinya lucu-lucu banget, beneran anak-anak langsung seneng ngelihat dekorasi kamar ini. Dan di kamar ini itu nggak ada AC ya, adanya kipas karena di sini juga memang dingin gitu, jadi nggak akan kepanasan deh. Yuk sekarang kita masuk ke area kamar mandi. Nah ini dia kamar mandinya. Di sini terbagi menjadi 2. Ini area untuk kamar mandi, bagian shower, dan di sini untuk toilet. Nah ini toiletnya. Untuk di sini kayaknya kebanyakan toiletnya tuh ada bidetnya ya. Nah kalau ini untuk gantungan baju ya, lucu banget kan gantungan bajunya. Nah yang ini amenitasnya lengkap banget, terus sabun shampoo-nya juga wangi, pokoknya suka deh wanginya. Harga yang disebutkan bisa berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan tanggal yang kalian pilih dan sesuai promo yang berlaku pada saat kalian mau booking.
Oke, sekarang kita lihat tipe kamar yang lain ya. Nah, kalau yang ini tipe kamar yaitu quartz untuk 4 orang, untuk luas lebih luas Sixers. Dan di sini harganya itu kisaran Rp1.200.000. Nah, ini bagian kamar mandinya. Dan selanjutnya ini tipe kamar untuk 2 orang yaitu king dengan kisaran harga Rp900.000. Dan selanjutnya lagi ini agak lebih elegan. Dekorasinya beda dengan yang sebelumnya. Ini Skyward Suite dengan kisaran harga Rp3.800.000. Untuk di Genting Skyward Hotel ini tidak ada fasilitas kolam renang karena mungkin kayaknya nggak laku ya. Karena di sini ada theme park, ada yang indoor theme park juga. Jadi kayaknya kolam renangnya nggak akan laku kalaupun ada. Dan sekarang anak-anak udah pengen langsung ke Skytropolis, pengen main cepet-cepet. Tapi video check-in you di Genting Skyward Hotel sampai sini dulu. Nantikan lagi video selanjutnya di Skytropolis. Dan jangan lupa untuk teman-teman di sini like, komen, share videonya. Dan yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Terima kasih, sudah nonton sampai habis. Dadah, assalamualaikum.